Kita kembali ke perbincangan, Mas Adi. Kalau dikatakan tadi oleh Pak Rizky, tentunya mungkin ini bisa menggambarkan partai-partai lain yang juga memberikan rekomendasi kepada Ibu Khofifah. Setuju dengan Ibu Khofifah maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Tapi untuk pasangannya, gandengannya, masing-masing partai juga berlomba-lomba untuk bisa menyorongkan kader terbaik masing-masing. Tapi kalau kita lihat bagaimana jasa Ibu Khofifah, bagaimana jasa Mas Emil Dardak, memenangkan capres-capres nomor 02. Setidaknya ini versi sementara membuat unggul pasangan 02 ini direkapitulasi sementara hasil KPU begitu. Kalau memang nanti sudah dilantik Pak Prabowo, restu dari Presiden pada saat nanti November pada saat pilkada juga begitu penting. Setidaknya partai-partai tersebut tentunya nanti ditentukan oleh siapa yang mendapatkan restu dari Presiden. Ya, saya kira memang itu tidak bisa dipungkiri bahwa endorsement dan dukungan dari Presiden terpilih nanti di 2024 itu dianggap sebagai instrumen penting untuk bisa diekspos sebagai bagian untuk memenangkan pertarungan di daerah ya, terutama salah satunya di Jawa Timur. Khofifah menurut saya ketika mendeklarasikan diri sebagai orang yang kemudian mendukung Prabowo Subianto, tentu kalkulasi politiknya sudah dihitung betul. Mungkin ini dianggap sebagai entry point, semacam tiket bahwa kalau Khofifah ingin maju kembali di 2024, dia harus tanam saham politik kepada pihak yang potensial menang di 2024, yaitu Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu, sekalipun Khofifah misalnya per hari ini tidak punya partai, bukan tidak mungkin karena kerja-kerja politik, investasi politiknya yang diberikan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran justru akan menjadi insentif yang akan didapatkan Khofifah kalau maju kembali di 2024 nanti. Itu pertama ya. Yang kedua, seakan-akan di Pilkada Jatim ini pilgubnya sudah selesai karena Khofifah dan Emil ini bertarung kembali, keberlanjutan, sustainability, dan tidak ada lawan-lawan yang relatifly punya nama besar untuk menyaingi. Itu kan yang muncul belakangan ini, apalagi misalnya ada 4 partai politik yang siap mengusung, ada Golkar di situ, ada Gerindra di situ, ada PAN di situ, dan di situ juga ada Partai Demokrat. Bagi saya ini kan baru awalan dan permulaan, dan bagi saya tak ada yang bisa menjamin bahwa 4 partai ini akan terus solid sampai di bulan November nanti, ketika pilkada serentak dilaksanakan secara nasional, salah satunya di Jawa Timur. Yang ingin saya katakan adalah ke depan pasti akan muncul nama-nama yang relatifly potensial akan menjadi penantang. Di luar itu, jangan-jangan kalau ada yang menggoda Emil Dardak untuk berhadapan-hadapan dengan Bu Khofifah dan dukungan itu juga muncul dari berbagai partai dan kuat, bukan tidak mungkin. Emil juga akan mencoba untuk naik kelas dan realistis bahwa Khofifah pun bisa dilawan, tentu dengan kekuatan politik yang terukur. Ataupun misalnya ke depan akan muncul nama-nama yang punya figur di mana penetrasi dan kekuatan politiknya bisa mengikis dan potensial bisa mengalahkan Bu Khofifah. Jangan dikira PKB misalnya kalau nanti ditetapkan sebagai partai pemenang pileg di Jawa Timur bukan tidak mungkin punya intensi untuk memajukan kader terbaik mereka. Ketua DPW Jawa Timur misalnya Gus Halim yang sekarang Menteri Desa mungkin di-endorse waktu-waktu. Beliau ini adalah tokoh NU penting dan saat ini adalah menteri. Namanya sudah mulai disebut-sebut di Jawa Timur yang potensial juga akan didorong karena PKB ini suaranya hampir 20%. Ini yang saya kira memang ke depan bahwa peta politiknya masih dinamis. Dan jangan disimplifikasi bahwa Jawa Timur sudah selesai dan hanya Khofifah dan Emil yang akan mengeksekusi dan menyelesaikan segala-galanya. Di samping itu, jauh-jauh hari kan juga sudah muncul nama-nama seperti Eri Cahyadi yang wali kota Surabaya, namanya disebut sebagai sosok yang potensial akan diusung oleh PDIP mungkin, atau partai-partai lain yang tertarik untuk menjagokan dia untuk bertanding. Bahkan bupati di kampung saya itu di Sumeneb namanya Ahmad Fauzi juga di survei-survei yang dilakukan oleh kawan-kawan di Jawa Timur muncul sebagai sosok yang mungkin diekspos ya sebagai bagian orang yang ingin berkompetisi. Itu artinya apa? Memang kalau membaca peta politik per hari ini Khofifah dan Emil nyaris tak ada lawan tanding. Tapi itu tadi nanti ketika semua menjelang pendaftaran ke KPU, terutama KPUD untuk pendaftaran sebagai calon kepala daerah, maka sepanjang itu juga nanti akan semua berubah, terutama untuk kepentingan politik masing-masing. Bagi PKB misalnya, sebagai partai yang paling dominan di Jawa Timur, kalau kemudian ikut-ikutan mendukung Khofifah dan Emil, apa yang kemudian membuat PKB harus mendukung? Kalau kemudian tiba-tiba punya klausul lain PKB, ingin punya kader tersendiri, maju, bergabung dengan partai yang lain, bersama dengan PDIP misalnya, bukan tidak mungkin akan menjadi satu kontestasi politik yang menurut saya cukup menarik di 2024. Khofifah memang nyaris tak ada lawan tanding sama Emil, tapi peta politik masih cair dan masih dinamis dan apapun masih bisa terjadi. Pernyataan abang kita dari PAN DPW Jatim ini kan menembuskan. Ini kan hanya sebatas rekomendasi omongan, belum secara tertulis. Apapun di kemudian hari bisa berubah di kemudian hari.
Atau jangan-jangan Gerindra juga punya jagoan nanti. Oke. Yang saya kira karena memang menyangkut Jawa Timur sebagai wilayah yang luas dan dianggap sebagai backbone dari salah satu figur yang sangat mungkin akan dia jumping sebagai calon tokoh dan pemimpin di masa yang akan datang, Putri. Baik. Jadi bagi saya pertarungan Jawa Timur ini adalah pertarungan yang tidak mungkin siapapun yang akan maju nantinya itu menang dengan cara mudah. Pasti jalanan yang ditempuh akan cukup berliku dan mendaki. Baik. Ramai, ini adalah wilayah yang padat penduduk, jumlah pemilihnya besar, dan siapapun yang menang jadi gubernur, pastinya dia menjadi darling yang akan dikaitkan dengan proses dan suksesi kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang. Saya kira di situ poinnya. Baik, Pak Syarif, silakan diberikan tanggapan tadi yang dikatakan oleh Mas Adi Praetno. Bukannya tidak mungkin loh kalau ada yang mendukung, memberikan support yang penuh kepada Mas Emil, kemudian Mas Emil ini juga akan naik tingkat begitu dari Demokrat sendiri. Ya, saya pikir itu bentuk apresiasi atas kepemimpinan Emil Dardak ya. Jadi pandangan-pandangan dari masyarakat, pengamat tentunya kita berikan apresiasi yang tinggi. Justru kalau ada yang mengendorse bahwa itu lebih baik di posisi nomor 1 ya tentu itu merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki Emil Dardak. Tetapi lagi-lagi Emil Dardak ini kan masih muda dan salah satu kader kami yang cukup baik dan memiliki karir yang cukup cemerlang ke depan. Saya pikir kami untuk saat ini masih berpikir bahwa mungkin akan sebaiknya masih tetap di posisi nomor 2 karena beliau kan masih sangat muda dan dengan pengalaman nantinya 10 tahun menjadi wakil gubernur, tentunya dia akan semakin matang kalau menjadi suatu saat apa yang dikatakan oleh Mas Adi itu bisa terrealisir dan itu akan lebih memudahkan jalan menuju ke nomor 1 dan seterusnya. Nah, saya juga yakin bahwa tidak tertutup kemungkinan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, Emil Dardak juga akan memiliki suatu jejak untuk bagaimana untuk step ahead kepada karir yang lebih besar di tingkat nasional misalkan. Sehingga lagi-lagi kami berpikiran saat ini, kami memberikan rekomendasi bahwa sebaiknya posisi incumbent sekarang, yaitu Khofifah nomor 1 dan Emil Dardak nomor 2, ini adalah pasangan yang sangat serasi dan sangat memiliki integritas dan kompetensi yang sangat tinggi untuk melanjutkan pembangunan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Nah, kalau dari lagi-lagi saya mengatakan ini kan politik, bentuk kebersamaan, atau komitmen bersama, tentunya pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman koalisi juga menjadi salah satu hal yang masukan yang baik buat kita didiskusikan ke depan dengan satu tujuan adalah demi untuk meningkatkan pembangunan khususnya di Jawa Timur. Nah, lagi-lagi saya mengatakan karena ini adalah politik, art of approaching dan sebagainya, ya saya pikir kami sangat terbuka untuk bersama-sama untuk menentukan siapa yang merekomendasikan, karena kembali lagi kita hanya sekedar merekomendasikan. Keputusan ada kepada nomor 1, dialah yang akan bersanding untuk maju ke pilkada. Jadi tentunya majority kita serahkan kepada nomor 1, tetapi rekomendasi bisa dari koalisi dan bisa dari Partai Demokrat dan sebagainya. Saya pikir itu ya, harapan kita mudah-mudahan Jawa Timur ini bisa menjadi salah satu barometer bagaimana pilkada itu dilakukan secara demokratis dan akan melahirkan pemimpin yang betul-betul berkualitas. Ya, baik Pak Syarif. Ya, seperti kata Mas Adi tadi, terlalu dini kalau bisa kita mengatakan pada saat ini pertarungan sudah selesai. Ibu Khofifah kemudian juga Mas Emil menjadi paling kuat untuk bisa merajai di Pilkada November mendatang. Terlalu cepat kita mengatakannya. Sosok dari PKB kemudian digadang-gadang bisa menjadi salah satu penantang yang kuat, begitu Pak Huda. Tapi Pak Huda, apakah tidak gentar PKB ini? Karena kalau kita lihat kefiguran, ketokohan Ibu Khofifah cukup kuat. Apalagi kemudian ketika Ibu Khofifah menjadi salah satu tim ses ataupun juga tim sukses dari Cawapres nomor 02 di Jawa Timur, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Ibu Khofifah juga cukup berarti di sana, cukup sukses di sana, Pak Huda. Ya tentu Mbak Khofifah untuk maju lagi di Pilgub bulan November,
bebannya tidak ringan karena beliau incumbent hari ini. Dan publik mencatat apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Khofifah 5 tahun terakhir ini sama Mas Emil Dardak. Nah tentu semestinya kalau misalnya puas terhadap kebijakan Mbak Khofifah, semestinya linear dengan kemenangan partai-partai pengusung yang selama ini menjadi bagian yang mengusung Mbak Khofifah dan Mas Emil Dardak. Tapi fakta di lapangan berbalikan dari itu semuanya. Jadi sekali lagi tantangan Mbak Khofifah sebagai incumbent sangat berbeda dinamikanya nanti pada bulan November. Yang kedua, saya sebenarnya tidak ingin menyebut beberapa nama, walaupun tadi Mas Adi sudah memulai ya. Ada Pak Halim, Gus Halim, ada juga tokoh perempuan yang kira-kira levelnya sama dengan Mbak Khofifah yang sedang kita siapkan juga. Jadi kalau warga Jatim suka terhadap kepemimpinan perempuan, PKB juga menyiapkan sosok kepemimpinan perempuan. Saya tidak perlu sebut namanya dulu saya kira, tapi rakyat dan masyarakat Jawa Timur cukup mengenal sosok ini, dan saya kira akan menjadi kompetitor yang cukup luar biasa bagi Mbak Khofifah sebagai incumbent. Dan 5 tahun ini saya kira masyarakat Jawa Timur bisa merasakan apa ya prestasi yang sudah diberikan oleh Mbak Khofifah. Jadi yang isu yang lain saya kira kami kebetulan juga sempat ngusung Mbak Khofifah. Kebetulan waktu itu gagal melawan Pak Dekarwo dengan Mas Saiful waktu. Kami juga sempat mengusung Mas Saiful Yusuf sebagai calon gubernur waktu itu. Nah, saya kira kita sudah pernah merasakan dua-duanya, mengusung Mbak Khofifah, sudah pernah mengusung sosok yang lain yang menjadi rivalnya Mbak Khofifah juga pernah gitu. Jadi pada konteks ini saya kira PKB punya pengalaman kalah dan menang, dan ini akan menjadi bekal kami pada bulan November yang akan datang. Dan kami pastikan dengan membangun koalisi yang kuat, kita akan memenangkan Pilgub di Jawa Timur. Dan kami pastikan Mbak bahwa PKB akan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di luar pasangan Mbak Khofifah dan misalnya kalau nanti jadinya Mas Emil misalnya begitu. Oke, baik. Nah tentu ini sedang kami godok. Sekali lagi kami akan sampaikan ini pasca tanggal 20 Maret setelah KPU mengumumkan siapa yang jadi presiden, wakil presiden, siapa pemenang pileg dalam pemilu legislatif tahun 2024 ini. Baik, ini menarik. Nanti Pak Rizky juga bisa berikan pandangannya setelah jeda. Mas Adi juga, apalagi kalau tadi Pak Huda sudah mengatakan, kami punya kok tokoh yang juga cukup kuat, karakternya cukup dicintai. Ada juga tokoh wanita, begitu kan, yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat Jawa Timur. Sebenarnya menurut Mas Adi, sosok seperti apa yang dicari oleh masyarakat Jawa Timur? Apakah kemudian latar belakang NU ini masih menjadi pedoman kuat? Tapi nanti Mas Adi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.